就是想不得，受罪又往前了。为你背。为了赏金，谁才会被赏？系统正在帮你排出体内。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 5. Di bagian sebelumnya, Sunjun dan Hua Huan yang sedang mabuk dan kesal di klub malam merencanakan balas dendam terhadap Wang Xiaoxiu. Karena tak mampu melawannya, mereka berencana memanfaatkan Yan Luo, seorang pria kejam dari keluarga kuat yang baru saja kembali ke kota utara. Hua Huan memanipulasi Yan Luo dengan harapan dia akan menghabisi Wang Xiaoxiu. Namun rencana itu gagal ketika Yan Luo mengetahui kebohongan Hua Huan dan dia pun langsung menghabisinya. Shen Yao yang diculik sebagai umpan disiksa oleh Yan Luo untuk mengungkapkan keberadaan dari si Guxin, musuh lamanya yang pernah memotong dua jarinya. Shen Yao membantah mengenalnya hingga pamannya meyakini Yan Luo untuk tidak menghabisinya demi bisa menarik perhatian dari si Guxin. Wang Xiaoxiu yang mengetahui penculikan Shen Yao mencari informasi dari Sun Jun, dan ia pun mendengar tentang latar belakang mengerikan dari Yan Luo. Meskipun diperingatkan untuk tidak ikut campur, Xiaoxiu tetap akan menyelamatkan Shen Yao. Dengan bantuan AI Kubus, ia pun melancak lokasi dari Shen Yao. Tetapi dia itu akan dihadang oleh manusia super suruhan Yan Luo. Proses penggabungan 3 permata energi milik Xiaoxiu hampir selesai, yang memberi harapan dalam menghadapi ancaman besar yang menantinya. Scene melanjut di bangunan kosong tempat Yan Luo bersembunyi. Terlihat Wang Xiaoxiu yang sedang ingin naik ke lantai atas. Sewaktu ia ingin menghancurkan kunci gembok yang mengunci jalannya, tiba-tiba saja salah seorang manusia super bernama Pablo datang menghampirinya. Pablo berkata bahwasanya kunci gembok itu telah ditambahkan sebuah pembatas kekuatan super, sehingga jika seorang manusia tanpa kekuatan super ingin menerobos paksa, maka mereka akan terkena serangan yang dapat merusak seluruh organ tubuhnya hingga tewas berdarah. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau nilai poin daya pertarungan yang dimiliki oleh Pablo adalah 52, sedangkan Wang Xiaoxiu adalah 50. Wang Xiaoxiu kemudian mencoba memaksa Pablo untuk menyerahkan kunci gemboknya. Namun Pablo menolak dan bahkan dia memberitahu kalau dirinya diperintahkan untuk menghabisi siapapun yang ingin menerobos ke lantai atas. Di sisi yang berbeda, terlihat Shen Yao yang sedang dikurung dalam sebuah ruangan, dan selang berapa saat Yan Luo pun datang menghampirinya. Pada saat itu, Yan Luo mencoba menunjukkan keberadaan Wang Xiaoxiu yang sedang berhadapan dengan Pablo melalui sebuah CCTV. Melihat kedatangan Wang Xiaoxiu yang menyelamatkan dirinya, Shen Yao pun tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa melotot dengan perasaan yang begitu terkejut. 干等着很无聊吧？你不妨猜一猜啊。 Di waktu yang sama, terlihat Pablo yang mulai melepaskan satu pukulan kepada Wang Xiaoxiu. Akan tetapi, pukulan itu berhasil dihindari olehnya, sambil mencoba menendang kepala Pablo. Namun sayangnya, tendangan Wang Xiaoxiu sama sekali tidak berefek. Kemudian mereka pun mulai bertarung dengan sangat sengit. Yang dapat dilakukan oleh Wang Xiaoxiu hanyalah menghindar sambil menyerang, meskipun serangannya itu tidak mempan sama sekali. Pada pertarungan itu, walaupun Wang Xiaoxiu berhasil menghindari beberapa serangan Pablo, tetapi ketika serangan itu mengenai dirinya, Wang Xiaoxiu harus terpukul mundur. Merasa kalau pukulan Pablo sangatlah kuat, Wang Xiaoxiu pun segera mencoba mencari sebuah celah untuk memberikan perlawanan. Alhasil ketika pertarungan berlanjut, Wang Xiaoxiu berhasil melepaskan sebuah tendangan hingga membuat Pablo terlempar. Selepas menemukan celah dalam pertarungannya, Wang Xiaoxiu pun kembali mencoba menggunakan trik yang sama. Di saat Pablo terus melepaskan serangan, Wang Xiaoxiu pun dan lincah menghindarinya. Sampai di momen yang tepat, dia pun mengeluarkan sebuah palu.
Dengan palu itulah Wang Xiuxiu langsung memukul wajah Pablo hingga membuatnya terpental dengan wajah yang berdarah dan akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah mengalahkan Pablo, Wang Xiuxiu segera mengambil kunci gembok, lalu ia bergegas naik ke lantai berikutnya. Di tengah-tengah perjalanannya menuju lantai atas, tiba-tiba saja muncullah sebuah kunai yang melaju dengan cepat ke arah Wang Xiuxiu. Untung saja dia berhasil menghindarinya. Tak hanya serangan kunai saja, secara mengejutkan seorang pria bernama Ninja muncul dari arah belakang. Ia pun langsung menendang wajah Wang Xiuxiu hingga membuatnya nyaris terjatuh ke lantai bawah. Ninja mengaku merasa tidak menyangka kalau Pablo akan dikalahkan dengan cepat oleh orang lemah seperti Wang Xiuxiu. Meskipun di situasi itu Ninja dapat langsung menghabisinya, akan tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya dan mengajak Wang Xiuxiu untuk bertarung di lantai kedua. Sebelum naik ke lantai kedua, AI Kubus sempat memberitahu Wang Xiuxiu bahwasanya nilai poin daya tarung Ninja adalah 75. Setibanya di lantai kedua, Wang Xiuxiu menjadi begitu terkejut melihat seluruh area yang sangat tertutup dari luar dan sangat gelap tanpa adanya penerangan apapun. Selang beberapa saat secara diam-diam, Ninja pun mulai melepaskan serangannya dengan menggunakan kunai kepada Wang Xiuxiu. Meskipun pada saat itu sangatlah gelap, namun dengan memanfaatkan kemampuan deteksi gelombang mikro, Wang Xiuxiu berhasil mengimbangi pertarungan. Segala serangan yang Ninja lepaskan semuanya dapat dan mudah dihindari oleh Wang Xiuxiu. Bahkan serangannya juga berhasil memukul mundur Ninja. Di situasi itu, Ninja sempat merasa kewalahan untuk menghadapi Wang Xiuxiu. Sebaliknya, Wang Xiuxiu justru dengan santai menguap, sambil berkata kalau ia ingin mengakhiri pertarungan yang membosankan ini secepat mungkin. Melihat tingkah sombong Wang Xiuxiu, jelas Ninja menjadi begitu kesal, karena dia merasa dirinya jauh lebih baik daripada Wang Xiuxiu. Terlebih lagi, Ninja sebagai penerus ilmu pisau terbang Margali, dia itu seringkali dilatih dengan keras oleh gurunya sejak kecil. Bahkan di usia yang masih dini, Ninja pernah dilempar oleh gurunya ke sebuah ruangan yang sangat gelap untuk berlatih. Latihan di dalam ruangan tanpa cahaya inilah yang membuat Ninja mampu untuk melacak posisi seseorang di dalam ruangan yang gelap, hanya melalui sebuah suara. Dengan penuh amarah, Ninja kemudian bergegas menyerang Wang Xiuxiu dari arah belakang. Namun sayangnya, gerakan Ninja mampu dibaca dengan mudah oleh Wang Xiuxiu, sehingga dia pun berhasil lebih dahulu menampar wajah Ninja. Tak berhenti sampai di situ, Ninja kembali mencoba menyerang Wang Xiuxiu dari segala arah dengan gerakan yang sangat cepat. Akan tetapi pada akhirnya lagi dan lagi pergerakan dari Ninja berhasil dipatahkan oleh Wang Xiuxiu, yang menyerang Ninja dengan menggunakan pemukul baseball tepat di titik kelemahannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang wanita kecil yang merupakan bos dari Pablo, maupun Ninja dan seorang pria yang merupakan tangan kanannya. Pada saat itu, sang penasehat memberitahu kalau Ninja telah berhasil dikalahkan, sehingga satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah Beowulf. Mendengar laporan itu, wanita kecil itu sama sekali tidaklah terkejut. Ia justru merasa terkesan melihat kemampuan Wang Xiuxiu yang mampu mengalahkan Pablo dan Ninja dalam waktu yang singkat. Sang penasehat kemudian berkata bahwasanya seharusnya Beowulf nanti dapat mengalahkan Wang Xiuxiu dalam waktu 10 detik saja. Namun jika Beowulf tidak mengalahkannya dalam waktu 10 detik, maka Wang Xiuxiu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Beowulf. Sementara itu, Wang Xiuxiu terlihat sudah tiba di lantai ketiga, dan di sanalah Beowulf langsung menyambutnya dengan sebuah sapaan. Sewaktu Beowulf sedang menyambut kedatangan Wang Xiuxiu, tiba-tiba saja dia melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang Beowulf. Akan tetapi serangan Wang Xiuxiu dan mudah dihentikan oleh Beowulf, lalu dia langsung membantingnya dengan keras. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau waktu penggabungan permata energi tingkat tinggi hanya tersisa 1 menit saja, sehingga yang harus dilakukan oleh Wang Xiuxiu sekarang adalah bertahan sampai 1 menit ke depan. Belum sempat menarik napas, secara mengejutkan Beowulf mengunci pergerakan Wang Xiuxiu dengan sangat keras tepat di lehernya. Di waktu Wang Xiuxiu sedang tercekik, dia pun sempat mencoba memberikan perlawanan dengan mengarahkan kunai kepada Beowulf. Hingga pada akhirnya Wang Xiuxiu pun berhasil terlepas dari dirinya. Wang Xiuxiu kemudian melanjutkan serangan dengan sebuah pukulan tepat di tubuh Beowulf. Namun sayangnya tubuh Beowulf itu terlalu keras,
sehingga pukulannya tidak dapat melukainya. Lalu Beolov pun mulai memberikan serangan balasan tanpa henti yang membuat Wang Xiuxiu merasa kewalahan dan babak belur. Meskipun terkena pukulan bertubi-tubi, Wang Xiuxiu tak menyerah dan tak tumbang begitu saja. Ini semua dia lakukan demi menyelamatkan Shen Yao. 子的耍小手段，小虫小鸡在绝对的力量面前，谁才会被选？害死你自己！说我个吃饭喝水。 Hingga pada akhirnya, Beolov pun membuat Wang Xiuxiu tumbang dan tak sadarkan diri dengan satu pukulan yang sangat amat keras. Di momen serupa, AI Kubus melaporkan bahwasanya proses penggabungan permata energi tingkat tinggi telah selesai, dan sekarang adalah waktunya untuk menyerap. Selesai melakukan penyerapan, Wang Xiuxiu pun bangkit dalam keadaan yang pulih dan mulai bersiap untuk membalas Beolov. Melihat dia yang kembali bangkit, Beolov sama sekali tidaklah panik. Ia justru menjadi begitu bersemangat untuk bisa bertarung melawan Wang Xiuxiu. Pada saat itu, tubuh Wang Xiuxiu mulai mengeluarkan sebuah aura listrik yang mengerikan. Lalu dia langsung melepaskan beberapa pukulan keras hingga membuat Beolov begitu terkejut. Di tengah-tengah pukulan yang dilepaskan oleh Wang Xiuxiu, tiba-tiba saja dia merasakan ledakan-ledakan energi dari dalam tubuhnya. Namun reaksi ledakan energi itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh Wang Xiuxiu, karena reaksi itu merupakan sebuah sistem yang sedang mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Wang Xiuxiu kemudian segera menepis serangan yang dilepaskan oleh Beolov. Lalu dia melanjutkannya dengan sebuah pukulan hingga membuat Beolov terlempar dengan sangat keras. Pukulan yang dilepaskan oleh Wang Xiuxiu jelas membuat Beolov menjadi begitu terkejut. Ia merasa tak menyangka bahwasanya seorang seniman bela diri level C seperti dirinya mampu dikalahkan oleh bocah seperti Wang Xiuxiu. Setelah itu, belum sempat bersiap, tiba-tiba saja dua pukulan mematikan kembali dilepaskan oleh Wang Xiuxiu. Hingga akhirnya Beolov pun tumbang dan dikalahkan. 系统正在帮你排出体内。 Sementara itu, Yan Luo yang melihat kekalahan Beolov menjadi sangat marah dan murka. Ia merasa tak terima karena uang yang ia habiskan untuk menyewa para manusia berkekuatan super berakhir sia-sia hanya karena seorang bocah. Lantas pamannya pun mencoba untuk menenangkan Yan Luo dengan mengatakan kalau mereka masih memiliki pemain kunci, yaitu gadis kecil dan tangan kanannya yang kita lihat sebelumnya. Karena mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang berasal dari aliansi bela diri. Pamannya memberitahu kalau gadis kecil itu memiliki sebuah gelang pembatas yang membatasi kekuatannya. Jika nanti dalam pertarungannya dia sempat melepaskan gelang itu, maka mereka harus segera pergi menjauh. 直接告诉我，他们凭什么？远比你所见所想的这一是带着限制手环来的。 Kembali kepada Wang Xiuxiu, terlihat dirinya yang sedang berusaha naik ke lantai berikutnya dengan tubuhnya yang sudah kewalahan karena kehabisan stamina. Meskipun begitu, Wang Xiuxiu tetap memaksakan dirinya untuk naik demi menyelamatkan Shen Yao. Dan dia tidaklah peduli jika nyawanya menjadi taruhan. AI Kubus kembali memberitahu kalau tekanan mental Wang Xiuxiu saat ini sudah terlalu besar dan data fungsi psikologinya berada di dalam kondisi antuisme yang sangat tinggi. Keadaan itu membuat AI Kubus menyarankan agar Wang Xiuxiu mengendalikan emosinya dan berusaha untuk tetap tenang. Sewaktu Wang Xiuxiu sudah dekat dengan pintu di lantai berikutnya, AI Kubus memberitahu kalau jumlah musuhnya adalah 2. Walaupun hanya sendirian saja, Wang Xiuxiu sama sekali tidak merasa panik. Ia langsung membuka pintunya tanpa perasaan ragu. Setelah membuka pintu tersebut, Wang Xiuxiu langsung disambut oleh seorang gadis dan tangan kanannya yang sudah bersiap untuk bertarung. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.